Oke, teman-teman IWAKA, kita akan bahas nomor 69, proses 8, pengetahuan kuantitatif. Teman-teman, ini soal tentang sistem persamaan, gitu ya. Dan khususnya ini, kalau kita perhatikan X dan Y-nya, ini kan masing-masing berpangkat 1. Berarti ini namanya persamaan linier, yang kalau teman-teman gambar, bentuknya adalah garis lurus. Nah, katanya sistem ini tidak memiliki penyelesaian kalau nilai A-nya itu sama dengan C, tapi punya banyak penyelesaian kalau A sama dengan D. Nah, berarti ini tentang jenis-jenis penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, coba kita review lagi ya. Jadi, sistem persamaan linier itu adalah persamaan liniernya lebih dari satu. Nah, lalu teman-teman, si penyelesaiannya itu memang ada berapa banyak? Di sini kan ada tidak memiliki penyelesaian, ada memiliki banyak penyelesaian. Apakah ada lagi jenis penyelesaian yang lainnya? Oke, jadi tentang penyelesaian sistem persamaan linier itu, nanti ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah tidak memiliki penyelesaian. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman ingin mencari nilai X dan Y ini, nggak akan pernah bisa. Sampai kiamat pun nggak akan pernah bisa ditemukan. Nah, itu berarti si sistem persamaan ini tidak memiliki penyelesaian. Syaratnya apa nih? Suatu sistem persamaan tidak memiliki penyelesaian. Nah, karena kalau persamaan ini kita gambarnya kan bentuknya garis. Nah, berarti misalkan persamaan pertama diwakili oleh garis pertama. Nah, yang tidak memiliki penyelesaian itu kalau apa? Si persamaan yang kedua memiliki kemiringan yang sama. Kenapa? Karena kalau teman-teman memanjangkan garis ini kemanapun, tidak akan punya titik potong, tidak akan punya penyelesaian. Gitu ya. Maka syarat sistem persamaan tidak memiliki penyelesaian kalau gradiennya sama ya, kalau sejajar. Oke, sekarang jenis penyelesaian yang kedua adalah si sistem persamaan ini punya tepat satu penyelesaian. Jadi kalau teman-teman eliminasi, ya dapat X dan Y-nya masing-masing satu. Pas gitu ya, tidak akan ada lagi nilai X dan Y yang lainnya. Nah, kalau kita gambarkan seperti apa? Berarti garis pertama ada seperti ini, garis yang kedua adalah seperti ini. Maka mereka akan ketemu di satu titik potong. Ya, kalau teman-teman memperpanjang garis ini kan nggak akan mungkin lagi ya ketemu titik potong yang lainnya lagi. Jadi tepat satu penyelesaian. Berarti ini syaratnya apa? Ya, kalau kita lihat, kalau ini mah kemiringannya sama, kalau ini kemiringannya berbeda. Berarti M1 tidak sama dengan M2. Sekarang, yang ketiga nih. Yang ketiga mah mempunyai banyak penyelesaian. Berarti lebih dari satu ya. Ya, pokoknya banyak. Seperti apa nih gambarannya? Berarti garis pertama seperti ini. Garis yang kedua pun, nah seperti itu. Jadi berimpit. Nah, yang namanya berimpit berarti garisnya kembar. Ya, berarti kalau persamaannya kayak gini, kalau mereka berimpit, pasti A-nya sama dengan C, B-nya sama dengan D, dan P-nya sama dengan Q. Nah, sebenarnya sih kasus ketiga dan kasus pertama rada-rada mirip ya. Karena yang berimpit juga kan pasti sejajar ya. Nah, cuman bedanya kalau yang ketiga mah sejajarnya itu mengakibatkan si koefisien-koefisiennya bakal sama semua. Nah, kalau yang ini mah sejajar tapi ya ada yang berbedanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat nih soal ini. Katanya tidak memiliki penyelesaian dan punya banyak penyelesaian. Nah, berarti nanti akan ada hubungannya pertama dan ketiga ya. Misalkan kita akan mencari yang tidak memiliki penyelesaian dulu. Tadi kan syaratnya apa? M1 sama dengan M2. Bagaimana cara mencari gradien, teman-teman? Nah, coba review lagi. Teman-teman bisa baca kembali bagaimana cara mencari gradien. Rumusnya apa? Min A per B ya. Min koefisien X per koefisien Y. Jadi min 1/3. Itu harus sama dengan min koefisien X-nya 2 per Y. A kuadrat tambah 2. Oke, sama-sama minus. Ya, nanti kita habis ya. Lalu kalikan silang. A kuadrat tambah 2 kali 1. A kuadrat tambah 2. 3 kali 2 adalah 6. Kalau disatu ruaskan jadi seperti ini. Ini kan bisa difaktorkan ya teman-teman. Nah, jadi A plus 2 kali A min 2. Berarti A-nya bisa min 2 atau A-nya sama dengan 2. Tapi untuk nilai A ini, yang mana nih yang mengakibatkan dia sejajar? Yang mengakibatkan dia tidak memiliki penyelesaian. Siapa tahu untuk A yang satu lagi bukan untuk yang kasus tidak memiliki penyelesaian, malah untuk yang satu lagi. Bisa saja kan? Oke, maka kita coba cek ya. Nah, berarti untuk A sama yang min 2, kita masukkan ke sistem persamaan ini. Dapatlah seperti ini ya. A-nya min 2 dikuadratkan kan 4. 4 tambah 2, 6. Nah, terus min 2 tambah 2, 0. Nah, kalau yang bawah bisa diperkecil kan bagi 2. Nah, berarti lihat. Ini sama, tapi ini yang nggak sama ya. Nah, berarti bukan kasus yang ketiga. Berarti kasus yang pertama. Nah, berarti untuk A sama dengan min 2, ini mengakibatkan
sistem ini tidak mempunyai penyelesaian. Oke, sekarang coba kita cek untuk yang A sama dengan 2. Kita masukkan juga ke sistem persamaan ini, dapatlah seperti ini ya. Ini 6, nah 2 tambah 2, 4. Kalau yang bawah diperkecil bagi 2, berarti jadi seperti ini ya. Ternyata jadi kembar. Oh, berarti ini untuk kasus yang ketiga, yang mempunyai banyak penyelesaian. Berarti A yang ini untuk kasus yang pertama, berarti untuk yang sama dengan C, oh berarti C-nya sama min 2. Untuk yang A sama dengan 2, itu untuk yang punya banyak penyelesaian, untuk nilai si D. Berarti si 2 ini adalah nilai D. Oke, dapatlah nilai C-nya min 2 dan D-nya 2. Ditambahkan pertanyaannya, berarti min 2 tambah 2, 0, yaitu caci.